Oke, kita kasih naik ada Fatima Nasir sebentar ya. Dia naik lagi nih teman-teman. Ya, Fatima Nasir. Ya, Sekarang sudah bisa menyalakan kamera, Bu. Silakan nyalakan kamera. bentar ya. Anda akan, ini apa pilihannya nih ya? Oh, bisa. Simpan, simpan. Aduh, besar betul. Oke, Ibu Fatima Nasir. Saya mau konfirmasi Ya, dulu nih, Bu. Benar Ibu itu namanya Fatimah. ya, betul. Nama lahir Ibu Fatimah. Ya, betul. Fatimah Nasir itu nama asli ya? Betul, nama bapak saya Muhammad Nasir. Oke. Bu, coba Bu, saya mau tanya dulu nih Bu. Karena di sini kita nggak boleh bohong-bohong. Kalau bohong, langsung kami tendang keluar. Tidak boleh di sini. Gini Bu, saya tidak mau orang berpura-pura jadi Islam untuk menjelek-jelekkan agama Islam. Saya Betul, tidak betul. mau. Bahkan kalau ada orang memfitnah Muhammad, memfitnah Islam, saya juga tidak izinkan di sini dia ngomong fitnah tentang Muhammad. Begini, seberapa lama ini Anda menjadi muslimah ini? Dari lahir sampai kelas 1 SMA. Berarti usia 15 tahun. Lahir 15 sampai tahun 15 lah tahun. berarti. Oke, berarti sudah cukup lama ya meninggalkan agama Islam ya? Ya, sekitar 12 tahun lah. Sekarang 28 tahun. Oke, 12 tahun yang silam. Nah, Ibu Fatimah, ketika Anda Muslim dulu, sholat nggak? Ngaji nggak? Sholat, saya ngaji habis dari Iqro ya karena kan Bapak Bugis, jadi memang Bapak suruh bukan mewajibkan sih, mengharuskan lah ya, mewajibkan untuk ngaji gitu dari Iqro, habis Iqro 1 sampai Iqro 6, Boleh nggak kami lanjut. membuktikan bahwa benar bisa Boleh, ngaji? Coba, kami pengen dengar, coba. boleh. Apa ya, kalau apa tadi tuh, kalau Al-Fatihah udah ini ya terlalu seringnya, ini ya surat Al-Ikhlas lah ya. Silakan. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba yang lain, Kalau coba yang lain, surat yang ya lain. yang pendek-pendek kalau doa makan Silakan ya doa makan. doa makan Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Kalau doa buka puasa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sah ini muslimah, betul. Oke. Berarti meninggalkan agama Islam itu di usia yang sangat belia ya, 15 tahun ya. Ya, ya. Kok bisa meninggalkan agama Islam itu gimana ceritanya, Bu Fatimah? Saya itu karena kan bapak yang paling sering untuk selalu suruh ikut ngaji gitu. Cuman saya taat karena memang bapak yang ini selalu mendorong gitu. Lalu sampai di satu peristiwa, saya kan 3 bersaudara, saya anak perempuan satu-satunya, jadi saya dekat banget sama bapak saya. Jadi waktu itu pas ngaji, Al-Quran kan ada 30 juz, saya tuh sampai di juz 15 gitu. Lalu bapak saya meninggal pas saya kelas 2 SMP. Lalu dalam tahlilan malam gitu ya, kalau kita kan memang di Islam nggak boleh jenazah itu nggak langsung dikebumikan gitu, meninggalnya subuh ya paginya gitu udah dimakamkan, atau enggak sore atau enggak siang gitu. Nah lalu di situ saya nanya sama guru ngaji saya gitu, ini bapak saya masuk surga nggak ya, saya sayang sekali sama bapak saya. Ya guru ngaji saya bilang insya Allah kalau amal dan ibadahnya diterima, dilapangkanlah jalannya menuju surga gitu. Ya itulah jawaban mereka gitu. Jadi saya di sini juga nggak ingin menjelekkan kepercayaan saya. Cuman dari situ usia saya 14 tahun kalau nggak salah waktu itu, saya nggak bisa terima itu gitu. Bapak saya setahu saya baik gitu. Bapak saya juga rajin sholat gitu. Saya rasa bapak saya taat lah sama agamanya. Cuman kalau bapak saya saja nggak diberi kepastian untuk akhir hidupnya gitu, lalu saya gimana gitu. Nah, jadi saya berhentilah ngaji. Jadi memang saya nggak selesaikan ngaji saya sampai juz 15 saja. Tadi kalau selesai ngaji, biasa kita kan kayak kalau sudah khatam Al-Quran, kita bisa potong tumpeng, tapi saya nggak sampai di situ gitu. Jadi karena Anda mendapatkan ketidakjelasan dalam agama Islam, tidak jelas semuanya serba mudah-mudahan dan lain sebagainya, akhirnya Anda putuskan untuk meninggalkan agama Islam.
Lalu bagaimana ceritanya kok bisa jadi Kristen? Nah, jadi saya tuh bukan dari orang mampu. Jadi setelah lulus SMP itu mama kan janda 3 anak. Jadi disuruh untuk mama tuh cuman jual dedak gitu. Dedak tahu kayak makanan Iya, tahu, tahu, ayam. tahu, tahu. Jadi apa namanya nih? Mama bilang mama ada janda nggak bisa kasih sekolah kalian 3 orang. Lalu lulus SMP, mama sudah suruh saya nikah. Cuman saya bilang saya masih mau sekolah. Akhirnya saya berantau lah ke kota. Saya di Kalimantan. Lalu merantau di kota, satu kota. Lalu ada satu keluarga, dia memang majelis di masjid gitu. Istrinya PNS. Jadi dia angkatlah saya nih sebagai anaknya, tapi ikut bantu di situ. Lalu apa ya intinya mereka mungkin karena ada masalah gitu mungkin sering bilang cerai gitu, jadi saya merasa nggak damai hati saya gitu. Lalu ketemulah sama tante saya ini saudara mama saya, jadi mama saya itu dulu murtad, mualaf sorry, ketemu sama bapak saya, Iya, iya, iya. betul. Ketemu Bapak saya tante ini sekarang. Bugis, betul, ketemu tante. Tante ini Kristen. Nah memang mereka sederhana gitu, hidup mereka apa adanya gitu. Lalu dia ketemu saya, lalu saya berjilbab, saya SMA berjilbab, lalu dia kasih satu ayat sama saya, Yohanes 14 ayat 6 itu gitu. Jadi akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi karena itulah saya kok ini jawaban yang berapa tahun lalu saya cari gitu. Jadi hanya satu ayat itu sih, langsung itu yang berubah, sepertinya langsung merubah hidup Anda ya. Betul. Iya. Akhirnya Anda meninggalkan agama Islam lalu akhirnya menjadi seorang Kristen. Di usia yang sangat muda itu ya. Betul. Oke. Iya ceritanya. Ya, mantap loh. Oke. Jadi ini pesan Anda nih, pesan Anda kepada orang-orang mungkin yang mengalami pergumulan hidup seperti Anda nih. Artinya dia tidak mendapatkan kepastian, dia mendapatkan kebimbangan. Karena kalau ngomong-ngomong tentang begini, saya tuh ingat Asmiranda. Tahu Asmiranda ya? Jadi Asmiranda itu juga punya sebuah lagu. Waktu dia masih muslim, memang begitu. Mudah-mudahan, janji Allah itu adalah mudah-mudahan. Menurut Al-Quran begitu. Janji Allah itu tidak pasti di dalam Al-Quran. Janji Allah itu mudah-mudahan. Ada ayatnya. Ayatnya ada di dalam surat At-Tahrim, ayat yang ke-8 itu kalau tidak salah. Bahwasanya, jikalau kamu bertaubat dengan taubatan nasuha, mudah-mudahan Allah akan mengampuni. Mudah-mudahan. Begitu. Yang pasti itu malah janjinya Muhammad. Kalau janjinya Muhammad malah pasti. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk surga. Tapi kalau Allah tidak pernah berani menjanjikan seperti itu. Makanya memang makin dipelajarin agama Islam, memang makin goncanglah iman orang tersebut kalau dia mau sungguh-sungguh mau belajar. Nah, lagunya Asmiranda itu begini. Waktu dia Islam, lagunya kan mudah-mudahan insya Allah, itu lagunya. Tapi ketika dia jadi Kristen, lagunya udah firman-Mu ya dan amin. Janjimu menopangku. Itu lagunya sudah ganti. Firman-Mu iya dan amin. Sementara firman-Nya Allah mudah-mudah. Oke, mungkin ada pesan yang lain? Intinya untuk teman-teman yang mungkin masih mantau-mantau gitu ya, untuk masih melihat-lihat dulu gitu. Intinya jangan menunda untuk memilih jalan yang benar, Yesus Kristus. Jangan menunda untuk bertobat gitu, karena kan kita nggak tahu kapan Tuhan datang untuk menjemput kita gitu. Jadi kita nggak bisa selamat hanya karena usaha kita gitu. Saya memilih jalan untuk percaya kepada Yesus itu dari semua keluarga, cuman saya sendiri gitu. Tapi Tuhan bawa saya jauh lebih daripada yang saya bayangkan. Dulu saya pikir saya tuh hanya sampai di SMP, Bang Edis, tapi ternyata setelah saya ikut Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk memberkati hidup saya sampai di
strata S2. Padahal bukan dari orang yang berada, tapi semua karena Tuhan. Maksud saya, ya sebagaimanapun tangan manusia mencoba untuk merendahkan kita, ya Tuhan punya banyak cara untuk mengangkat kita. Ya, terima kasih. Oke ya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Terima kasih sama-sama. Oke, saya turunkan ya. Ya, makasih. Ya, itulah ya teman-teman ya. Jadi sudah ya hampir tiap hari lah kita dengar cerita-cerita orang meninggalkan agama Islam. Jadi kaum muslimin wal muslimat ya, jangan kalian takut-takut begitu ya. Jangan kalian aduh nanti gimana ya begini. Udah banyak contohnya. Gitu ya, udah banyak contohnya. Nanti dibilangin saya fitnah, di mana janji Allah itu mudah-mudahan. Oh ya naik sini makanya naik sini. Dunia sudah sebentar lagi. Coba gimana Bang Ramli? Kita mau denger nih Bang, gimana Bang? Sebenarnya Bang, gimana? Iya, jadi kesaksian saya dulu pertamanya tahun 2018 kedua orang tua saya, bukan kedua orang tua, tapi ayah saya dulu yang masuk Kristen karena dia tidak yakin dengan agamanya gitu. Terus dia mencari keyakinan mana sebenarnya Tuhan yang paling benar. Terus dia merantau ke Bekasi, dia kerja di Bekasi dan punya bos orang Kristen. Nah, terus dia mencari itu dia ayah saya. Nah, terus saya masuk Kristen lah, diajak bos saya itu. Bos saya kebetulan dia orang Kupang. Oke. Nah, terus setelah itu ibu saya masuk Kristen lagi. Terus setelah itu ayah saya menginjili saya sendiri dan saya akhirnya ikut Yesus juga. Seperti itu. Tapi perlu kita tes Bang, jangan-jangan nanti bohong-bohongan doang kita dikerjain. Gini Bang, waktu Islam sholat Bang? Iya, sholat. Coba kami pengen dengar nih Bang, gimana bacaan-bacaan Al-Quran? Karena kalau nanti cuma ngaku-ngaku saja ya gimana? Walaupun sudah ada kesaksian dari teman Anda sendiri ya, dia kelihatan penampilannya pasti Muslim. Teman kecil dari sekolah ya? Iya. Oke, dia dari saksi sekolah. bahwa Anda Muslim. Tapi coba kami pengen dengar Bang, bacaan-bacaan Quran kah, bacaan sholat coba. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa antum abiduna ma a'budu wa ana abidu ma abattum wa antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sah ini, mantan Muslim betulan. Oke, berarti masuk Kristennya sejak kapan Bang? Itu saya dibaptis dulu tahun 2018 di Jawa Tengah. 2018. Berarti daerah. sampai sekarang ke gereja? Iya, suka bergereja. Enggak, Coba. ke belakangnya dulu Bang, saya udah dibaptis, cuma saya enggak begitu terlalu dengan rohani gitu. Nah, baru setahun ini saya suka bergereja dan saya suka disuruh melayani main musik kadang sambil bernyanyi di gereja gitu. Coba Bang, kenapa kok bisa setahun belakangan ini Anda jadi aktif lagi dalam kegiatan rohani kekristenan? Ya, karena saya terasa jauh aja gitu, terasa jauh sama Tuhan karena saya walaupun saya sudah dibaptis tahun 2018, tapi saya tidak mengingat dia gitu. Jadi saya melalaikan. Melalaikan. Oke. Tapi belakangan setahun ini nonton Edis TV sering? Sering. Cuma ini saya baru aja. Oke. Kita mau denger nih Bang. Coba satu lagu rohani Kristen Bang. Ya boleh. Boleh. Ya. Masuk ruang kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha
Mantap, Bang. Mantap, Bang. Mantap. Mantap. Sip, udah sah. Sah, Bang, sah. Itu lagu rohani Kristen ya, teman-temannya. Jadi teman-teman sekalian, kita melihat ya bahwa banyak sekali orang-orang Islam yang akhirnya meninggalkan agama Islam, kemudian mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, ngomong-ngomong Bang Ramli, ini teman abang ini yang dijanjikan gadis-gadis montok ini kapan Anda bawa kepada kebenaran, Bang? Yang dia percaya bidadari berjanggut. Lagi manjat-manjat gitu di janggutnya bidadari. Bang, Ya. jangan menertawakan keyakinan orang lain. Iya, tapi kan lucu Bang. Masa ada bidadari bergelantungan di janggut? Itu yang tidak ada keyakinan ke situ. Saya berkeyakinan atas ucapan Nabi. Oke, iya, maksud saya begini Bang. Coba jelaskan jangan, kepada saya gitu loh Bang. Jangan ditertawakan. Saya juga nggak menertawakan Anda. Saya nggak menertawakan Yesus. Tapi bagaimana? Anda ini salah. Oke, tapi bagaimana Bang ceritanya ada bidadari? Bang, maaf Bang. Saya menghormati Anda sebagai manusia. Masih menghormati. Iya, saya bercanda. Maksud saya begini loh Bang. Maksud saya. Karu-karuan Anda. Maksud saya begini, bagaimanakah logika Anda sehingga bidadari itu bisa bergelantungan di janggut Anda gitu loh? Nih Bang, kalau Muslim berkeyakinan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ada surga. Oke, kita mau serius Bang. Oke, kita mau serius. Anda mengatakan dalam agama Islam ada kebangkitan orang mati. Artinya ada kehidupan. Oke. Tapi begini Bang. Bagaimana Anda bisa percaya itu? Ya harus diyakini lah. Iya, bagaimana dasar Anda yakin itu apa? Abang belum bisa melihat malaikat ya? Belum pernah melihat malaikat. Gini ya? Bang. Begini, teman abang kan Bang Ramli itu kan Kristen. Gini Bang. Kami orang Kristen Bang memiliki keyakinan tentang kebangkitan orang mati, kehidupan setelah kematian. Tetapi dasar kami percaya itu ada. Dasar kami percaya itu adalah kebangkitan Yesus, Bang. Ketika Yesus bangkit dari kematian, artinya iman kami itu tervalidasi. Kalau Yesus tidak bangkit, nah ini penting ya, Bang ya. Bang saya panggil Anda siapa ini? Jahula atau apa? Yahya gitu. Namanya Yahya. Oke, Yahya. Bang Yahya. Ya. Kalau Yesus tidak bangkit, maka cerita-cerita tentang kebangkitan orang mati, surga, neraka, malaikat, itu semua menjadi omong kosong, Bang. Itu semua menjadi dongeng-dongeng yang tidak bisa dipercaya. Tetapi karena Yesus bangkit mengalahkan maut, makanya kami memiliki sebuah pengharapan, keyakinan kami itu menjadi nyata. Begitu loh, makanya Bang, kebangkitan orang mati, kehidupan yang kekal, itu adanya di dalam kekristenan, pengikut Tuhan Yesus. Sementara di dalam agama Islam, kebangkitan daging dan hidup yang kekal, itu baru sekedar omon-omon. Karena Muhammad yang mengatakan itu, dia ada di kuburan. Coba sekarang saya tanya. Ini bedanya. Maaf, stop. Stop. Bukan pas waktu sudah meninggal, dulu pas waktu hidup beliau menyampaikan 1500 tahun yang lalu. Iya, tapi kan tidak tervalidasi. Si dia sendiri yang mengajarkan itu, Bang. Di dunia ini ada ribuan orang-orang bijak, ribuan pengajar-pengajar agama. Tokoh-tokoh para pengajar agama itu semuanya ada di kuburan. Sebutin siapa? Si Fulan mengajarkan harus begini, harus begitu, di kuburan sampai sekarang. Si Fulan juga seperti itu, mengajarkan masuk hidup yang kekal. Ada dia sendiri tidak masuk kepada hidup yang kekal, ada di kuburan. Artinya begini, Bang. Anda dan saya itu memiliki tujuan yang sama. Tujuannya apa?
supaya kita nanti masuk kepada hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Yang menuntun kita, yang menuntun Anda Muhammad, sedangkan kami Kristen yang menuntun adalah Tuhan Yesus. Bang, orang Islam dituntun oleh Muhammad untuk masuk kepada hidup yang kekal. Pertanyaan saya, Muhammad sekarang ada di kuburan, betul? Ya sudah di alam kubur sana. Oke, berarti Anda dituntun, Anda dipimpin oleh orang mati, betul? Ilmunya yang menuntun, Bang. Iya, Muhammad bukan penuntun Anda. Ilmunya. Kalau Muhammad penuntun Anda tidak? Ya iya, ilmunya. Oke, Muhammad. Kok ilmunya Muhammadnya bukan? Ya bukan ilmunya, kan. Oh, berarti Muhammad bukan pemimpin umat muslim. Oke, berarti gini, berarti sosok Muhammad itu bukanlah pemimpin umat muslim. Bukan masalah orangnya hidup sudah nggak ada. Iya, tapi beginilah, ilmunya. kita juga jangan memaksakan. Artinya, maaf, ini jadi sekedar ilmu buat Anda ya, buat Anda. Pewaris ilmu, pewaris Nabi kan para ulama, terus alim ulama yang membawa ilmu. Terus dari 1500 tahun lalu sampai sekarang ada kiai-kiai, ustadz-ustadz, itu pewaris kenabian, membawa ilmu Nabi. Baik, artinya Islam itu adalah artinya Islam itu adalah pengikut ajaran orang mati, betul? Ya enggak lah. Muhammad orang mati tidak? Dia sudah meninggal. Iya, berarti Anda mengikuti ajaran Muhammad, betul? Ya iya. Artinya Anda pengikut ajaran orang mati, betul? Orang yang mati, jasadnya hidup, ilmunya. Makanya itulah bedanya kita, Bang. Kekristenan itu bukan pengikut ajaran orang mati. Kekristenan itu pengikut Dia yang hidup. Makanya, Bang, kami menyerahkan diri kami supaya kami dibimbing oleh Dia yang hidup. Firman Tuhan yang menjadi manusia. Sementara Anda menyerahkan diri Anda, menyerahkan jiwa raga Anda dipimpin oleh orang mati. Makanya kata Tuhan Yesus, biar orang mati tidak bisa menuntun orang mati, orang hidup, Bang. Makanya saya bilang begini, apa kata Tuhan Yesus? Orang buta tidak bisa menuntun orang buta karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Saya mengatakan Muhammad orang buta untuk masuk kepada hidup yang kekal. Kenapa? Karena dia tidak masuk kepada hidup yang kekal tersebut. Makanya untuk menuju kepada hidup yang kekal, Muhammad dikatakan buta. Dia tidak melihat karena dia tidak masuk kepada hidup yang kekal tersebut. Sementara Yesus jelas di dalam Injil dikatakan dia masuk kepada hidup yang kekal. Nah, yang sekarang menjadi pemikiran kita begini, Bang. Kok bisa-bisanya Anda serahkan diri Anda dipimpin oleh Muhammad, dipimpin oleh orang mati? Itulah Anda sekarang percaya yang aneh-aneh. Di janggut ada bidadari bergelantungan. Kalau punya duit pergi ke Arab, Anda nanti mencium-ciumi batu. Di sana banyak dijual kencing onta, Anda minum kolok kencing onta. Makanya saya bilang, siapa? Kata siapa? Siapa yang mau kencing onta? Sungguh Anda ini sungguh nekat yang nyata ini, Bang. Ini kesukaan saya nih, Bang, kencing unta ini. Ini bahasan paling saya suka. Luar biasa ya Anda, Bang. Bang, makanya saya bilang, Bang, jangan serahkan dirimu dipimpin oleh Muhammad, tetapi serahkanlah dirimu dipimpin oleh Tuhan Yesus. Ini, Bang, ya. Saya kasih tunjuk. Enggak, bukan. Saya mah enggak. Iya, sekarang nggak apa-apa. Sekarang mungkin belum, Bang. Sekarang mungkin belum. Bang, saya mau tanya dulu sama Anda ini ya. Nih. Sekarang belum. Sebentar, Bang. Janganlah. Bang, menurut Anda ini sekumpulan orang-orang Kristen atau orang Muslim? Ini di dia waktu naik haji, kelihatan? Nih. Di mana? Pak Putri nih sudah mau bersedia nih. Menunjukkan tantangan minum susu unta. Dapat hadiah dari jamaah urunan 50 real. Masya Allah. Bismillah. Bismillah. Obat mengurankan ya. Mengurankan sunnah insya Allah. Artinya nanti bilang boleh ya. Kita coba walaupun seumur hidup sekali ya. Bismillah. Bismillah. Ya udah 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah.
Jangan obatnya ada. Di antaranya hadis tentang bolehnya minum kencing unta. Nah, minum kencing unta, Pak. Saya terdengarkan sama mualaf itu, ini dengerin dia bilang katanya umat Islam itu minum kencing onta. Kencing unta boleh dijadikan obat? Benar, benar. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Ya, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Ini adalah air kencing onta. Ada kata terus kalau mau onta. Air kencing onta. Boro-boro eta namun ayo kurang adanya dari ini terpaksa ya jadi kebiasaan menjadi keledai di Jadi Ustadz Yahya, apa yang saya katakan itu selalu ada dalilnya. Kalau Anda menyerahkan diri Anda dipimpin oleh Muhammad, sebentar lagi Anda akan mencium batu, sebentar lagi Anda akan minum kencing unta, sebentar lagi ketika lalat masuk ke minuman Anda, maka Anda harus memandikan lalat itu, mencelupkannya ke dalam, lalu meminumnya. Makanya, Ustadz Yahya, saya tanya kepada Anda, kalau ada lalat masuk ke minuman Anda, sesuai ajaran Muhammad, lalat itu harus Anda apakan? harus diambil lah. Iya, dicelup-celupin dulu, betul? Dibuang. Iya, dicelupkan dulu ke dalam air minuman, betul? Ya jangan, kasihan. Iya, makanya di dalam sebuah hadis, nih, jangan menyakiti hewan, walaupun hewan jangan menyakiti. Gini, Anda dulu ke dalam air minum, Anda pergi sama teman Anda Ramli, pergi ke warung Padang, betul? Nah, sampai di warung Padang, ternyata Anda melihat di dalam gelas Anda telah jatuh lalat. Oh, Bang. Oh, no. When they elect apa ya? They elect this ya. Berat. Ketika Anda melihat lalat masuk ke minuman Anda, sesuai ajaran Nabi, minumnya tetap dilanjutkan diminum atau dibuang? Ya diminum lah, tapi kan dibuang dulu itunya. Iya, lalatnya dibuang dulu. Kasihan. Oke. Artinya bekas lalat harus diminum, kata Rasul, betul? Yang gak mestilah. Nggak mesti gimana? Jadi, maksudnya. Oke lah, jangan terlalu banyak-banyak lah, dikit-dikit saja. Maaf. Bang, maaf. Gimana orangnya? Gak mesti semua sama. Maksudnya begini, Ada hal-hal. Maksudnya begini, Jadi Ustadz Yahya. Maaf ya. Maaf. Jadi Islam itu fleksibel. Emang sih termasuk babi boleh dimakan ya? Kalau emang saat darurat, boleh. ini keterangan. Kalau saat darurat maka boleh. Boleh. Tapi cuma 1 kali. Boleh. Kalau kepepet, jangan jadi kebiasaan. Artinya kalau kepepet boleh, betul? Boleh. Nah, maksudnya kalau misal nih Ustadz, ini misal nih, bercanda. Misalnya Pak Ustadz, jangan bercanda. Loh, kan kalau kepepet boleh. Sebentar gini. Misalnya. Sebentar Ustadz. Misalnya tetangga sebelah lagi ada hajatan, ada biduan. Aku seorang biduan. Biduan dari Melayu. Jangan terlalu banyak. Wah, tugasku menghibur Ustaz agar tidak terasa tegang. Berarti kalau kepepet boleh nyanyi bersama dengan biduan, betul? Kan kepepet, misalnya Astagfirullahaladzim, lindungi Allah. Dari godaan betina yang terkutuk, ya Allah, lindungi Allah.
Tapi kalau misalnya biduannya terus menggoda, maka kalau kefefet boleh, betul? Betul? Boleh, Bang. Ya, Bang. Boleh? Menikah. Gimana? Menikah kalian. Dikawin. Dikawin. Ya betul, sudah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nah, maksudnya dinikahin, dihalalin. Iya, dihalalin. Walaupun di rumah sudah ada istri, kalau digoda oleh biduan, diajak nikah saja. Betul? Iya, kalau istrinya yang soleh mengizinkan. Hah? Dan istri yang soleh harus mengizinkan suami kawin lagi. Betul? Iya. Makanya teman-teman, Betul. dia adalah orang yang sudah dikendalikan, jiwa raganya dikuasai oleh Muhammad yang ada di dalam kubur. Ya, orangnya jadi begini. Ya, ini tantangan bagi Bang Ramli, ya, pelan-pelan Bang, untuk memberitakan kebenaran kepada Bang Yahya, begitu. Kita kasih kesempatan kepada yang lain ya, Ustadz ya. Belum, nanti dulu. Oh, belum mulai, silakan. Apalagi? Belum lagi. Dok, cara minum. Saya cara minum. Cara minum seorang muslim tidak asal minum. Kalau nggak boleh pakai tangan kiri. Nggak boleh tangan kiri, nggak boleh berdiri. Oke, Doanya kenapa tidak boleh pakai tangan kiri? Karena kalau hewan makan tangan kiri kan? Bukan hewan. Kalau manusia harus... Kata siapa hewan Enggak. makan pakai tangan kiri? Gini. Ya, maksudnya begini. Bang, hewan Kalau itu... pakai tangan kanan dapat pahalanya. Iya, maksudnya begini. Makanya memang Kalau teman-teman... ini kan buat cebok. Ini buat cebok ya. Ya, secara akal saja ini buat cebok. Tangan kiri buat cebok kan. Bang, kalau orang Yo. habis cebok, mau tangan kanan, mau tangan kiri, kalau nggak cuci tangan, ya tetap saja kotor. Gimana sih? Iya. Kalau, Bang, Ini ada pada seorang muslim. Bang, tangan Pada kanan pesawat itu muslim. malah, Bang, tangan kanan itu malah sering digunakan, Bang. Megang kotoran, megang uang, megang ini, ngaduk semen, ngaduk itu. Iya, makanya saya bilang intinya dicuci, bukan karena mau cebok segala. Kalau nggak ada sabun, maksud saya begini. Begini Bang Ramli ya. Ini. Memang kalau orang sudah dikontrol, dikendalikan oleh Muhammad, mereka akan berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang wah. Lihat nih, Muslim makannya tak minum saja harus ada adabnya, pakai tangan kanan. Dan mereka sangat bangga dengan itu, saudara-saudara. Bang. Harus dibedakan antara hewan dengan manusia. Bang, itu tidak membedakan hewan dengan manusia. Menurut hadis, alasan kenapa kita makan pakai tangan kanan, tidak boleh pakai tangan kiri, karena menurut Muhammad, setan makan pakai tangan kiri. Nah, itu. Minum pakai tangan kiri. Betul? Iya, betul itu. Aku Jadi, sudah tahu itu. Supaya tidak sama dengan setan, maka makannya pakai tangan kanan. Betul? Betul. Dari mana Anda tahu setan minum dan makan pakai tangan kiri? Nabi bisa melihat. Kalau Nabi bisa melihat. Makan apa setan? Minum apa? Nggak tahu lah. Saya bukan pernah lihat. Sulit. Bang Yahya sudah besar, sudah berjanggut. Masa percaya sama cerita-cerita macam begituan? Bukan cerita. Ini mah sejarah. Bukan cerita, Bang. Bukan cerita si Upin Ipin, bukan. Ini mah sejarah. Baik. Beda. Jadi Anda juga percaya bahwa setan itu tidur di lubang hidung Anda? Nggak tahu, itu mah. Oke lah, nanti kalau kebanyakan, nanti Anda bisa muntah. Besok-besok lagi saja kita lanjut ya. Bukan muntah, Bang. Bukan muntah. Saya ajarin lagi banyak kok kitabnya. Mau nggak? Mungkin lain kali lah. Kasihan teman-teman di bawah udah pada naik. Lain kali. Nanti udah saya kasih wakil sama Bang Ramli supaya kalian diskusi santai ya. Terus kemudian makan bareng, nyemil bareng, makan-makan sambil cerita-cerita. Seperti itu aja Bang Ramli ya. Beritakan firman Tuhan kebenaran kepada dia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Bang Ramli. Makasih. Ya, itulah teman-teman ya.
Ini makanya teman-teman jangan biarkan pekerjaan-pekerjaan seperti ini ditanggung oleh seorang diri. Pekerjaan-pekerjaan seperti ini itu ditanggung oleh kita semua. Bukankah Tuhan Yesus berfirman, pergilah kepada segala bangsa dan jadikanlah mereka muridku. Jadi teman-teman, zaman dulu kan belum ada internet. Nah, sekarang sudah ada internet. Nah, ini tugas kalian nih, jari jemari kalian ini bekerja. Ya kan, upload, ambil momen-momen yang bagus begitu ya. 1-2 menit saja. Tapi banyak saya lihat orang upload waktu saya lagi nyari-nyari ayat Al-Qur'an di-upload juga. Ya itu dipotong gitu biar rapi gitu loh. Seperti itu. Ya, teman-teman silakan share, bagikan kepada siapa-siapa saja yang kalian anggap perlu. YouTube